Pada tahun 1678, Robert Hooke menyatakan apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Hooke. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar pegas berikut. Ketika pegas tidak diberi beban, maka pegas berada di titik setimbang. Jika pada pegas diberi beban sebesar F, maka pegas akan bertambah panjang sejauh X. Dan jika gaya diperbesar menjadi 2 kalinya atau menjadi 2F, maka pertambahan panjang pegas juga akan bertambah 2 kali, yaitu menjadi 2X. Sehingga hubungan antara F dan pertambahan panjang pegas atau delta X disebut linier. Dan jika digambarkan pada grafik akan terlihat sebagai berikut. Jika gayanya F, maka pertambahan panjangnya X. Jika gaya 2F, maka pertambahan panjangnya 2X. Jika diteruskan dengan gaya 3F, maka pertambahan panjangnya menjadi 3X dan seterusnya. Apabila dihubungkan, titik-titik ini akan membentuk garis lurus atau garis linier. Secara matematis, hukum Hooke dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan min K kali delta X. Dengan F adalah gaya, satuannya Newton, K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Tanda negatif pada hukum Hooke bermakna bahwa gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan arah dengan simpangan pegas. Konstanta pegas atau K menyatakan ukuran kekakuan pegas. Jadi, pegas yang kaku akan memiliki nilai K yang besar, sedangkan pegas yang lunak akan memiliki nilai K yang kecil. Pegas dapat disusun menjadi rangkaian seri dan paralel. Berikut adalah susunan pegas yang disusun seri. Susunan pegas kemudian diberi beban, sehingga sistem pegas mengalami gaya tarik. Gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besarnya dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Masing-masing pegas akan mengalami pertambahan panjang, yaitu mengalami pertambahan panjang delta X1 dan delta X2, sehingga pertambahan panjang total atau delta X total sama dengan jumlah pertambahan masing-masing pegas. Dari persamaan hukum Hooke kita mengetahui bahwa F sama dengan K kali delta X, sehingga X itu sama dengan F per K. Sehingga jika delta X kita ganti, maka menjadi F per K total sama dengan F per K1 plus F per K2. Karena gaya yang dialami masing-masing pegas sama, maka kita bisa coret atau bisa kita hilangkan. Sehingga persamaan menjadi 1 per K total sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Atau secara umum kita bisa tuliskan 1 per K total sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3 sampai 1 per Kn, atau menyesuaikan berapa jumlah pegas yang ada atau yang disusun seri. Rangkaian pegas paralel. Berikut adalah susunan pegas yang disusun paralel. Susunan pegas ini jika diberi beban, maka akan bertambah panjang, dan pertambahan panjang masing-masing pegas sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti. Atau kita bisa tuliskan delta X total sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Gaya tarik pada pegas pengganti sama dengan total gaya tarik pada setiap pegas. Atau bisa dituliskan F total sama dengan F1 plus F2.
Pada hukum Hooke kita mengetahui bahwa F sama dengan K kali delta X. Maka jika kita jabarkan persamaan ini akan menjadi K total kali delta X total sama dengan K1 kali delta X1 plus K2 kali delta X2. Karena pertambahan panjang pegas sama, maka delta X boleh dicoret atau dihilangkan, sehingga K total sama dengan K1 plus K2. Secara umum bisa ditulis K total sama dengan K1 plus K2 plus K3 dan seterusnya sampai K ke N, menyesuaikan berapa jumlah pegas yang disusun secara paralel. Contoh soal, 3 buah pegas identik dengan konstanta 300 Newton per meter disusun seperti gambar. Jika pegas diberi beban bermassa 6 kg, hitunglah konstanta pengganti pegas. Soal ini merupakan soal gabungan antara pegas yang disusun seri dan paralel. Pertama kita bisa menyelesaikan terlebih dahulu pegas yang disusun paralel, yaitu antara K1 dan K2. K paralel sama dengan K1 plus K2. K paralel sama dengan 300 plus 300, sehingga hasilnya sama dengan 600 Newton per meter. Kemudian gabungan antara K1 dan K2 tadi diseri dengan K3, sehingga kita menggunakan persamaan susunan pegas seri. 1 per K total sama dengan 1 per K paralel, yaitu antara pegas 1 dan 2 yang telah kita hitung, plus 1 per K3. 1 per K total sama dengan 1 per 600 plus 1 per 300. Sehingga 1 per K total sama dengan 1 per 600 plus 1 per 300. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi sama-sama 600. Persamaan akan menjadi 1 per K total sama dengan 3 per 600. Sehingga K total sama dengan kita balik 600 per 3. Sama dengan 200 Newton per meter.